perjalanan kita. Kalau kita berangkat pagi, kemungkinan sebelum siang udah sampai di penginapan. Jadi sorenya masih bisa main di pantai. Wah, itu mantap. Aku juga udah cari tempat makan murah di sekitaran sana. Mana ratingnya tinggi-tinggi lagi. Ini bakalan jadi liburan niat tapi low budget sih. Dan kabar baiknya, uang iuran kita udah cukup semua loh. Jadi kita tinggal bayar DP dan konfirmasi penginapan. Kalau soal itu mah gampang, aku udah nyiapin dompet khusus untuk liburan kita. Besok-besok aku udah pelajar yang bakal ngurus semuanya. Iya, kita tinggal cocokkan sama jam pemilik penginapan tersebut. Apabila sudah cocok, langsung beres. Kalian tinggal beres-beres saja. Jangan lupa membawa sendal dan santai. Kenapa Al sama Uni belum kasih kabar ya? Kalau udah bayar DP, harusnya tinggal kirim di transfer. Iya, aku tanya pagi tadi, jawabannya lagi cek jadwal. Padahal dari kemarin kita udah ngomongin hal yang sama loh. Mungkin mereka lagi sibuk. Tapi tetap aja, kalau uang udah di tangan mereka, harusnya infonya lebih cepat. Aduh Al, gimana nih? Aku pikir uangnya bisa kita ganti hari ini, ternyata enggak. Mereka udah nungguin tahu. Hah? Mereka korupsi? Gimana ya nih? Waktu aku minjem uangnya kemarin untuk bayar printer di rumahku, aku kira cuma sebentar, tapi malah ada pengeluaran yang lain ini. Dan yang bikin panik, mereka udah minta bukti pembayaran. Kita mau kasih apa coba? Coba saja kita dari awal bilang saja ke mereka. Kan sekarang jadi serba salah. Ada apa ini? Hah, Putra? Maksud kalian apa? Uang liburan kok tinggal setengah? Ya. Kenapa, Bil? Itu kenapa, Bil? Kok mereka ribut? Nggak tahu juga, Dit. Ayo kita samperin. Ayo. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ada apa ini, Del? Ini. Aku tadi dengar mereka berdua lagi bicara. Dan ternyata mereka berdua gunain uang kita. Dan sekarang uang kita tinggal setengah. Kalian gunain uang iuran kita. Kenapa diam aja? Jawab. Punya mulut kan? Dia bisa jelasin. Iya, kami jujur. Kami menggunakan uang kalian. Nanti kami akan kembalikan rencananya. Dan kenyataannya, Kalian nggak bisa balikin uangnya sekarang, kan? Iya, kami gak nyangka bakalan kalian tanya secepat ini. Kami sekarang juga lagi usahain buat balikin uang kalian secepatnya. Iya. Kalian sadar nggak sih? Ini bentuk kecil dari koruptif. Uang yang seharusnya kita pakai untuk kepentingan bersama, malah kalian pakai untuk kepentingan sendiri. benar, ini emang bukan korupsi seperti di berita, tetapi polanya sama. Mengambil yang bukan haknya, diam-diam, dan ngaku setelah ketahuan, itu bisa merusak kepercayaan orang lain loh. Kalian tahu kan? Kita udah nabung selama berminggu-minggu. Dan tiba-tiba uang itu hilang arah. Sementara kalian masih bisa santai-santai. Itu yang bikin kami kecewa. Kami harus apa? Kami bingung, transferanku juga belum masuk-masuk. Gini aja, pertama kalian balikin uang kita semua, bukan nanti, bukan besok, tapi kita butuh kepastian. Kedua, kalian tidak boleh lagi memegang dana kelompok apapun, karena kami nggak mau kejadian korupsi kecil-kecilan ini keulang lagi. Ya, kami benar-benar minta maaf kepada kalian semua. Iya, kalau kami pura-pura maafin, sama aja kami ngebiarin kebiasaan buruk berkembang. Karena korupsi itu selalu berawal dari hal sepele yang kayak gini. Mulai sekarang kayaknya kita nggak usah ketemuan dulu, sampai kalian berdua ngembaliin uang kita semua. Seenggaknya perusahaan kita udah kembali lagi. Dan untuk rencana liburan kita undur dulu. Dari video tadi saya sadar bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana hilangnya kepercayaan. Dan juga bisa dimulai dari hal yang kecil dan hasilnya sangat besar. Betul, kalau dilihat dari definisi hukum, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.
Tapi kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari, korupsi muncul dari pola pikir. Contohnya, yang penting saya untung. Iya, dan pola pikir itu sering dianggap biasa. Orang bilang, ah cuma sedikit. Padahal itu awal dari perilaku korupsi yang lebih besar. Jadi, memahami definisinya saja tidak cukup. Kita harus sadar bahwa perilaku koruptif adalah akar dari masalah bangsa. Dari yang aku lihat, akar dari korupsi itu muncul karena seseorang merasa dirinya tidak ada yang mengawasi. Jadi, mereka berani untuk melampaui batas. Padahal, kepercayaan itu adalah hal yang penting dalam masyarakat. Sekalinya dikhianati, masalah yang lebih besar tinggal menguap. Iya benar, kalau dibiarkan lama-lama kita menjadi kebal rasa bersalah. Makanya perlu ada kesadaran awal dari contoh perilaku sejak kecil, yaitu tidak jujur. Tidak jujur itu bisa menjadi bibit jadi korupsi. Jadi dari sini kita paham mengapa negara kita membuat aturan dan sistem hukum yang kuat, karena untuk mencegah korupsi dan hal-hal yang tentang korupsi. Indonesia sebenarnya sudah mempunyai landasan hukum tentang korupsi yang kuat. Ada Undang-Undang Tipikor, KUHP, KPK, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. Kalau dilihat dari isinya, negara sudah benar-benar membuat sistem untuk mencegah dan hukum korupsi dengan tegas. Ya, tapi hukum itu juga bekerja secara efektif apabila dikerjakan secara konsisten, misalnya pengawasan internal lembaga negara dan laporan berkala. Tapi tetap saja apabila manusiawi tidak jujur bisa juga ditempuh. Makanya penting ada integritas, karena banyak kasus korupsi terjadi bukan hanya karena aturan yang kurang, tapi karena keinginan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi sudah seharusnya hukum dan pembangunan integritas berjalan bersamaan. Salah satu penyebab terbesar terjadinya korupsi adalah gaya hidup yang konsumtif, ketika seseorang merasa harus memenuhi standar hidup yang tertentu, tetapi penghasilannya yang tidak mencukupi. Jadi, mereka bisa tergoda untuk melakukan korupsi. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh. Kalau di tempat kerja, orang-orang yang permisif, misalnya membiarkan uang transport tidak double atau laporan dimanipulasi sudah dianggap normal, nilai moral jadi rusak. Kesempatan juga bukan hal yang kecil. Ketika seseorang mempunyai jabatan atau kekuasaan tanpa sistem pengawasan yang baik, mereka bisa saja menyalahgunakannya menjadi lebih besar. Power dan skor itu bukan sekedar teori. Kalau kita bicara dampak, korupsi bukan hanyalah uang anggaran negara yang sepertinya. Coba bayangkan fasilitas kesehatan dikorupsi, pelayanannya kurang, fasilitasnya buruk, obat-obatnya kurang, dan itu juga bisa menyebabkan nyawa orang lain melayang. Atau juga di sektor pendidikan, gedung sekolah mudah rusak karena anggarannya di-markup. Jadi siswa-siswa belajar di gedung yang sudah hampir rusak. Itu bukan sekedar kerugian materi, tapi generasi muda yang terancam. Di bidang ekonomi, korupsi membuat investor ragu. Mereka takut menghadapi birokrasi yang tidak bersih. Dampaknya, lapangan pekerjaan yang sedikit dan perkembangan ekonomi yang lambat. Yang paling parah, hilangnya kepercayaan kepada publik. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi kepada penjabat, institusi negara jadi tidak kredibel. Bahkan, semuanya akan hancur dari dalam. Pencegahan juga harus dilakukan dari diri kita sendiri, seperti membiasakan hal-hal kecil, jujur, gak nyontek, gak titip absen. Itu kita sudah melakukan hal-hal yang bisa mencegah korupsi sampai ke akar. Selanjutnya, biasakan transparansi. Apabila kita memegang uang organisasi, kita harus membuat laporan pengeluaran dan pemasukan dana. Agar sekecil apapun itu, transparansi itu penting agar mereka percaya kepada kita dan menutup peluang korupsi. Kita juga harus berani berkata tidak pada gratifikasi. Terkadang hadiah kecil yang terlihat tidak berbahaya malah justru menjadi pintu masuk untuk korupsi yang lebih besar. Memang integritas diuji dari hal yang kecil. Pengawasan juga penting, di kampus, di sekolah, maupun di tempat kerja. Sediakan ruang kritik. Jika ada yang janggal, langsung dilaporkan. Ada banyak kanal pengaduan publik, termasuk Ombudsman dan layanan KPK.
saja edukasi. Generasi muda harus belajar sejak dini bahwa korupsi itu tidak hanya merusak negara, tetapi juga merusak masa depan mereka. Coba bayangkan, jika setiap orang di Indonesia itu mempunyai integritas yang tinggi, kita bisa mencegah korupsi sampai ke akarnya. Semua sektor bisa berkembang dengan lebih cepat. Korupsi memang masalah besar, bukan berarti kita tidak bisa memusnahkannya. Kita memang tidak bisa mengubah negara secara langsung, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita terus membiarkan korupsi, generasi setelah kita yang akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih bersih. Dan ingat, mencegah korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum. Ini tugas bersama, tugas seluruh masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus membangun Indonesia yang jujur, transparan, dan juga bermartabat. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Demikian, inilah video edukasi kami tentang mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Kami percaya bahwa bangsa yang sejahtera bisa kita wujudkan jika setiap individu memiliki nilai kejujuran, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asep Suherman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Tidak lupa kami terima kasih kepada orang tua kami yang telah memberi izin, dukungan, dan semangat sehingga kami dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan lancar. Ya, itu tadi video kami yang berisi tentang inspirasi dan mengingatkan kalian semua bahwa korupsi bukan tugas negara saja, bahwa kita bisa mencegah korupsi dengan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, sekian, terima kasih.